Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar bersama fisika statistik dasar, di mana materinya hari ini tentang statistik deskriptif. Penggunaan statistik deskriptif ini sangat penting, khususnya misalkan bagi mahasiswa yang sekarang lagi menempuh jenjang S1, dengan tujuan nantinya adalah skripsi atau tugas akhirnya dapat dikerjakan berdasarkan teori-teori yang dipelajari dan juga pengalaman-pengalaman yang dipelajari pada saat kita belajar statistik dasar. Nah, pada saat pembelajaran nanti, seperti yang pertemuan sebelumnya yang pernah saya sampaikan, kalian pergi ke sekolah masing-masing, kemudian satu kelompok itu satu sekolah, kemudian nanti mengambil di kelas A, kelas B, untuk jenjang misalkan kelas 10, kemudian nanti ada jenjang kelas 11, kelas A, kelas B, seperti itu. Dan hasil statistik deskriptifnya nanti disampaikan dalam forum Zoom ini, perkuliahan dengan Zoom ini. Apa-apa yang kalian dapatkan hasil olahan itu kemudian dipresentasikan dengan statistik deskriptif yang di sana ada nilai mean, median, modus, standar deviasi, ada tabel, kemudian ada diagram, pie chart batang, sehingga nanti kalian mengerti apa sesungguhnya ilmu atau teori-teori yang kalian pelajari di statistik deskriptif ini. Itu pengantar dari saya. Nah, untuk selanjutnya saya minta kelompok 1 memberikan hasil dari analisis datanya. Saya persilahkan kepada kelompok 1. Baiklah, inilah tampilan dari data yang telah saya ambil. Di sini ada nama siswa dan jumlah pernyataan. Nah, semua jumlah pernyataan siswa kita jumlahkan, terus kita olah di aplikasi SPSS. Nah, kita masukkan jumlah yang telah kita olah ke aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan judulnya itu KPS, Keterampilan Proses Sains. Nah, setelah itu kita pilih, di sini kita pilih Analyze, terus kita pilih Descriptive Statistik, pilih Frekuensi. Nah, setelah itu muncul gambar seperti ini. Kita pilih yang KPS tadi, yang di sebelah kiri kita masukkan ke sebelah kanan variabel S, terus kita pilih statistik, lalu tekan OK. Nah, di sini kita pilih centang di central tendency to mean median, lalu kita tekan continue, lalu dapatlah hasil dari mean mediannya. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh Aziza Putri-Ningsih. Pada Aziza, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mencari nilai modus minimum maksimum menggunakan aplikasi SPSS dari data hasil penelitian saya di SMP Adiaksa Kota Jambi. Baiklah, ini hasil data penelitian saya yang sudah saya input. Langsung aja kita jumlahkan dari datanya. Sudah dijumlahkan, kita masukkan ke aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya itu kita pilih Analyze. Selanjutnya, Descriptive. Akan muncul tampilan seperti ini. KPS-nya kita pindahkan ke kotak variabel. Selanjutnya, klik Statistik. Nah, klik OK. Setelah klik Statistik, langsung aja kita pilih content di Central Tendon dan Dispersion. Kita contreng modus minimum maksimum, selanjutnya akan keluar data seperti ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rini. Di sini saya akan menjelaskan data dari simulasi mean, median, dan modus. Di sini ada datanya, yaitu perbedaan pembelajaran dari data angket sikap, yaitu mean, median, modus. Nah, di sini mean mediannya, yaitu meannya terdapat hasil dari 53,6.
modusnya 53 dan minimumnya 42, sedangkan maksimumnya 76. Ini data dari SMA Negeri 1 Muaro Jambi yang diambil pada tanggal 27 Februari 2019. Terima kasih. Baik, kelompok 1 sudah selesai semua? Sudah, Pak. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Saya di sini akan menjelaskan cara mencari persentase secara manual. Berikut saya tampilkan PPT-nya. Nah, di sini dapat kita lihat rumus untuk mencari persentase secara manual, yaitu jumlah siswa dibagi total siswa dikali 100%. Nah, untuk mencari persentase setiap kategori, kita harus tahu terlebih dahulu interval dari data tersebut. Di sini diketahui intervalnya 56,0 sampai 100,8, termasuk kategori sangat tidak setuju dengan frekuensi 0. Selanjutnya, untuk kategori tidak setuju dengan frekuensi 1, untuk mencarinya kita dapat seperti ini. Untuk kategori sangat tidak setuju, yaitu 0 dibagi 145 dikali 100%, yaitu 0. Sedangkan untuk tidak setuju, yaitu 1 dibagi 145 dikali 100%, yaitu sebanyak 0,68%. Begitu juga untuk yang netral, setuju, dan sangat setuju. Baik, itulah persentase dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sofian. Di sini saya akan menjelaskan diagram batang saya yang telah saya kumpulkan melalui data di SMP Negeri 19 Kota Jambi. Pertama, kita masukkan data siswa ke dalam tabel Excel, kemudian jumlahkan total nilai per siswa menggunakan rumus sum. Kemudian yang ketiga, kita buat interval dan kategorinya secara manual. Kemudian menggunakan rumus frekuensi untuk mengetahui jumlah siswa per kategorinya. Kemudian yang kelima, kita blok kategori dan frekuensi, pilih insert atau sisipkan tergantung dari jenis Microsoft Excel-nya. Kemudian pilih diagram batang. Kemudian selesai. Setelah langkah-langkah tadi kita lakukan, lalu saya dapatkan diagram batang frekuensi datanya seperti yang ada di layar. Baiklah, sekian presentasi dari saya serahkan ke yang selanjutnya. Akan menjelaskan tentang cara membuat diagram batang dengan cara manual. Nah, ini adalah tabel hasil indikator berkomunikasi dengan baik dan santun pada siswa SMP 16 Kota Jambi. Nah, di sini saya membuat jumlah persentase diagram batangnya berdasarkan jumlah persentase dari siswa di SMP 16 Kota Jambi tersebut. Nah, bisa kita lihat bersama di sini saya membuat untuk yang Y-nya itu dari 0 sampai dengan 70%, dan untuk yang X-nya itu sangat tidak baik, tidak baik, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, dari diagram batang telah ditampilkan, bisa dipahami bahwa jumlah persentase siswa yang memiliki karakter bersahabat berdasarkan indikator dapat berkomunikasi dengan baik dan santun itu jatuh pada sikap yang baik atau karakter yang baik pada diri setiap siswa, yaitu sebanyak 63,4%. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Baiklah, ini adalah hasil data yang didapat dari penelitian terkait keterampilan proses sains siswa SMP 30 Kota Jambi. Setelah dijumlahkan keseluruhannya dengan menggunakan sum, kita masukkan ke SPSS. Lanjut, kita klik analyze dan pilih deskripsi statistik, lalu di drag, pilih bagian persentase dan chart, klik bagian min median dan seluruhnya, lalu untuk menampilkan diagram batangnya, tinggal kita klik histogram, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah hasil persentase dari keterampilan proses sains siswa SMP Negeri 30 Kota Jambi. Itulah yang dapat
saya sampaikan. Lanjut kepada yang menyampaikan selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menampilkan diagram lingkaran dari penelitian yang telah saya lakukan, yaitu tentang keterampilan proses sains mahasiswa pada praktikum LD. Jadi setelah mendapat datanya, saya input ke Excel, kemudian untuk mengkonversikan agar kita tahu kategorinya sangat tidak baik, baik, dan sangat baik itu saya menggunakan SPSS dengan interval yang bisa dilihat pada tabel. Nah, setelahnya saya juga mengubah bentuknya ke diagram itu berdasarkan presentasi yang ada juga dengan menggunakan SPSS. Jadi bisa dilihat hasil diagram lingkaran dari keterampilan proses sains mahasiswa pada praktikum LD. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data yang telah saya peroleh. Di sini saya membuat diagram lingkaran atau diagram pie chart dari penelitian yang telah saya lakukan. Nah, ini adalah hasil dari diagram lingkaran dari data yang telah saya dapatkan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil presentasi nilai ujian kelas 11 SMA 7 Kota Jambi. Berikut saya akan tampilkan PPT-nya. Untuk rumus presentasi secara manual yaitu nilai data dibagi nilai keseluruhan dikali dengan 100%. Nah, di sini saya akan menampilkan tabel nilai ujian, di mana tabel ini merupakan jumlah nilai dari keseluruhan, di mana kelas 10 MIA 1 sebanyak 4.832, 10 MIA 2, 5.048, kemudian 10 MIA 3, 5.091 dengan jumlah keseluruhan 14.971. Sehingga perhitungan secara manualnya yaitu untuk 10 MIA 1 didapatkan 32%, kemudian 10 MIA 2 didapatkan 34%, kemudian 10 MIA 3 didapatkan 34%. Kemudian hasil tersebut saya masukkan ke dalam diagram lingkaran. Berikut gambar dari diagram lingkarannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil data dari penelitian di SMA 8 Modo Jambi mengenai hasil presentasi menggunakan diagram lingkaran. Baiklah, di sini saya menggunakan rumus manualnya dengan rumus presentasi nilai data per nilai keseluruhan dikali 100%. Kemudian untuk rumus derajatnya nilai data per nilai keseluruhan dikali 360 derajat. Nah, di sini tabel nilai posttestnya dari 10 MIA 1 berjumlah 4.851, kemudian 10 MIA 2 berjumlah 5.114, dan 10 MIA 3 berjumlah 5.270, sehingga jumlah totalnya 15.235. Nah, adapun perhitungan manualnya diperoleh 10 MIA 1 sebesar 31%, kemudian 10 MIA 2 sebesar 33%, dan 10 MIA 3 sebesar 35%. Selanjutnya, berikut hasil dari diagram lingkaran dari posttest di SMA Negeri 8 Muaro Jambi. Sekian, terima kasih. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari mini risetnya di lapangan sesuai dengan sekolahnya masing-masing dan juga menampilkan hasil statistik deskriptifnya. Hasil tadi mengenai statistik deskriptif dimasukkan ke dalam board, kemudian dikirimkan melalui email saya agar bisa saya cek kembali kira-kira apa yang kurang, akan saya telah dengan baik seperti itu. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.